Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih bersama saya Muhammad Afandes pada video serial pemrograman fundamental menggunakan bahasa Java. Ini adalah video pertama kita yang membahas tentang pemrograman fundamental. Tapi sebelum itu, kalau kalian belum nonton video intro dari pemrograman fundamental ini, saya sarankan kalian tonton dulu video intronya supaya kalian tahu kenapa kita harus belajar pemrograman fundamental dan mengapa harus pemrograman fundamental. Kalau sudah, yuk kita mulai pembahasan pertama kita. Pembahasan pertama kita akan bahas tentang yang namanya pemrograman. Ya, sebelum kita belajar tentang pemrograman, kita harus tahu dulu apa itu pemrograman. Supaya kita mendapatkan gambaran luas tentang yang namanya pemrograman. Karena kebanyakan yang saya lihat ya di lapangan itu ketika seseorang bikin program, misalnya disuruh bikin program A itu langsung buru-buru buka laptop, langsung ketik coding gitu ya. Sebenarnya membuat program itu tidak seperti itu. Ada tahapan-tahapan yang harus kita tempuh sebelum menjadikan dia sebuah program. Karena memang membuat program itu sebenarnya bukan hanya coding. Ada hal-hal lain yang harus kita pelajari supaya program itu jadi. Nah, mengcoding itu tidak sama dengan memprogram. Mungkin sebagian orang akan menganggapnya itu sama. Ya, kalau kalian searching di internet, kita kita coba searching dulu ya di internet, kita cari misalnya tentang apa itu pemrograman. Kalian akan ketemu istilah atau jawaban di internet itu misalnya seperti ini. Pemrograman adalah misalnya proses menulis kode program misalnya seperti itu. Ya kalau kalian lihat di Wikipedia pasti akan ketemu tuh. Coba aja searching di Wikipedia. Nah, kalian akan ketemu jawaban yang seperti itu. Memang sih pemrograman itu seperti itu normalnya gitu ya. Tapi yang akan kita pelajari harusnya jauh lebih dari itu. Nah, bagi saya, pemrograman itu bukan hanya sekedar tentang membuat program. Jauh lebih dari itu, pemrograman itu sebenarnya adalah seni mengendalikan komputer. Nah, lo kebayang nggak seni mengendalikan komputer? Kalian punya komputer dan kalian bisa mengendalikannya. Nah, ini saya kasih gambaran dulu ya. Kalian tahu sifat alami dari sebuah komputer itu adalah dia unggul dalam hal mengingat. Kan kalian pernah menyimpan sebuah dokumen, misalnya dokumennya itu ada sekitar 10 lembar deh, misalnya seperti itu ya. Kalian simpan ke dalam komputer, beberapa tahun kemudian dokumen itu kalian buka, isinya pasti sama persis, tidak akan ada yang berubah. Nah, ini keunggulan dari komputer, kemampuan dia dalam mengingat dan menyimpan data. Bandingkan dengan kita yang manusia, misalnya kita menghafal saja 10 lembar, itu jangankan hitungan tahun ya, hitungan minggu, itu bisa hilang. Nah, itu salah satu keunggulan dari komputer. Selain itu, komputer juga akurat dalam melakukan perhitungan. Kalaulah kalian pernah melihat di supermarket misal seperti itu ya, kalian perhatikan kasir kalau seandainya supermarket itu kita belanja ke sana, terus ketika bayar kita berhadapan dengan kasir, kasir itu menggunakan komputer. Coba bayangkan kalau kalian pergi ke warung, ada kejadian yang mungkin saja tidak kejadian lagi di supermarket. Seperti apa? Misalnya kita belanja ke warung, beli beberapa belanjaan gitu ya, kita bayar, kembaliannya salah. Nah, ini kekurangan dari kita manusia bahwa kita bisa saja salah dalam melakukan perhitungan. Tapi berbeda dengan komputer. Komputer itu perhitungannya sangat akurat. Ya,
terlepas dari bagaimana komputer itu disuruh ngitung gitu ya. Kalau seandainya rumusnya salah Pak, ya itu karena yang menyuruhnya menggunakan rumus yang salah. Nah, selain dari hitungan yang akurat, komputer itu juga cepat dalam melakukan proses. Nah, ini sebuah kombinasi yang luar biasa. Jadi sebuah komputer itu unggul dalam mengingat, dia bisa menyimpan data yang banyak. Ketika data itu dihitung, hitungannya akurat. Ketika dihitung data yang banyak tadi itu, hitungannya cepat. Nah, dengan adanya komputer tadi itu, bayangkan kalau seandainya kita punya permasalahan dalam hitung-hitungan dan perhitungan yang dalam jumlah besar, masalah kita akan terselesaikan dengan cepat dan tepat. Nah, dengan menggunakan komputer atau menggunakan program itu tadi, kita bisa menyelesaikan masalah kita tadi itu. Dengan pemrograman, kita bisa mengendalikan komputer untuk menyelesaikan masalah-masalah kita tadi. Jadi memang pemrograman itu bukan hanya sekedar membuat program, lebih kepada sedang membuat atau sedang menyelesaikan sebuah masalah. Nah, berarti kalau kalian belajar pemrograman, itu artinya kalian akan belajar menyelesaikan masalah-masalah melalui pemrograman. Orang yang belajar pemrograman itu, itulah yang disebut sebagai programmer. Jadi kalau programmer, dia ngerti bagaimana cara menyelesaikan masalah, dia akan dapat memberikan manfaat kepada orang-orang banyak melalui aplikasinya tadi. Dia bikin aplikasi yang bisa menyelesaikan sebuah masalah, terus dia tinggal berikan kepada orang. Ya, berikan mungkin bisa dijual kayak gitu ya. Siapa di sini yang pengen jadi programmer? Oke, kita lanjutkan. Kalian tertarik nggak menjadi programmer? Coba kita perhatikan apa saja prospek seorang programmer itu. Ya, sebenarnya kalau menjadi programmer, kalian punya prospek kerja di perusahaan. Tahu dong, sekarang sudah mulai banyak startup-startup yang ada di Indonesia. Nah, itu bisa menjadi peluang kalian untuk kerja di perusahaan startup itu. Bahkan bukan hanya startup-startup itu ya, mungkin saingannya terlalu banyak gitu. Kalian bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang biasa, karena sekarang ini perusahaan-perusahaan biasa pun banyak yang meminta tenaga programmer untuk bekerja di situ. Kenapa? Karena memang hampir sebagian besar proses bisnis perusahaan-perusahaan saat ini itu selalu memiliki unsur IT, unsur teknologi. Nah, siapa yang akan mengerjakan bagian teknologi ini? Ya, orang-orang yang bergerak di bidang teknologi, khususnya programmer. Nggak usah lah bercerita tentang aplikasi-aplikasi yang besar gitu ya. Cukup sebuah website yang menampilkan produk-produk yang dijual oleh perusahaan. Itu sudah cukup untuk tenaga IT bisa bekerja di sana. Selain dari perusahaan, ada banyak peluang-peluang lain bagi seorang programmer untuk bekerja. Yang kedua adalah di freelancer. Kita sebagai programmer itu punya banyak peluang untuk ikut freelance. Banyak sekarang website-website yang menyediakan dan mengumpulkan tenaga-tenaga freelance dan mengumpulkan orang-orang yang mencari freelance. Kita tinggal kerja saja di rumah, buka websitenya, kita pilih pekerjaannya apa, terus ya kita ambil gitu ya. Simple ya, seperti kayak kerja di rumah, WFH lah ceritanya seperti itu. Ada beberapa website yang bisa kalian kunjungi. Misalnya website yang paling kalian tahu itu adalah Upwork gitu ya. Di Indonesia ada juga kayak freelancer, projects.co.id gitu ya, ada juga. Banyak sih sebenarnya, kalian bisa searching saja di Google pakai kata kunci freelance misalnya seperti itu. Kalau nggak mau freelance, ada lagi nih, buat sendiri. Kalian sebagai programmer nantinya itu sebenarnya bisa bikin sendiri
aplikasi yang kalian inginkan. Untuk apa? Ya mungkin kalian ingin membuat punya toko ya, kalian bikin aplikasi sendiri. Nah, itu kan ada prospek gitu ya, daripada bayar tenaga programmer gitu. Atau kalian punya toko online, bikin website sendiri. Nah, seperti itu. Nggak hanya sekedar membuat website, kalian bisa bikin aplikasi-aplikasi yang bermanfaat, terus kalian jual di Google Play atau Microsoft Store. Ya, banyak sebenarnya tempat-tempat kalian untuk bisa menjual aplikasi. Nah, ini sangat memungkinkan bagi kalian yang berprofesi sebagai programmer atau kalian yang pandai membuat program. Nah, tentu untuk menjadi programmer itu jalannya memang nggak instan. Kita butuh proses bagaimana supaya menjadi seorang programmer yang baik. Nah, bagaimana proses belajar supaya menjadi seorang programmer? Sebenarnya kalian itu butuh motivasi. Karena belajar menjadi programmer ini bukan belajar yang sehari 2 hari atau seminggu 2 minggu gitu. Kalau kalian lihat ada kursus pengen bisa menjadi programmer ini, programmer website, kursus di sini selama sebulan, kalian akan bisa mahir. Ya nggak ada sih sebenarnya seperti itu. Kalaupun kalian kursus di sana sebulan, belum tentu juga kalian akan bisa membuat aplikasi yang layak produksi. Kenapa? Karena memang membuat aplikasi itu bukan hanya sekedar belajar coding. Kebanyakan orang menganggap bahwa belajar pemrograman itu hanya sekedar coding. Coding itu hanya sebagian dari proses pembelajaran seorang programmer. Ada banyak hal-hal lain yang perlu kalian pelajari, sehingga karena banyaknya hal yang dipelajari ini, kalian itu memang harus butuh motivasi. Bukan hanya sekedar teman kalian itu ikut masuk kuliah IT terus kalian ikut IT, atau teman kalian ikut kursus kalian ikut kursus gitu ya, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Pastikan kalian punya motivasi dulu untuk menjadi programmer. Apa motivasi kalian? Kenapa kalian ingin belajar pemrograman gitu ya? Itu dulu yang harus kalian miliki. Berikutnya, kalian harus cari mentor. Mentor ini bisa banyak yang kalian cari, bisa satu atau dua atau beberapa gitu ya. Terserah, banyak boleh juga. Mentor ini tidak harus apa ya, orang langsung gitu. Kalian juga bisa memanfaatkan video yang ada di YouTube. Contohnya video ini ya. Nah, ini kalian bisa memanfaatkan video sebagai mentor. Apa tujuan dari mentor ini? Tujuan dari kalian mencari mentor itu adalah supaya proses pembelajaran kalian itu terarah dan cepat. Ini akan lebih mengefisienkan waktu kalian belajar. Berbeda kalau seandainya kalian itu belajar otodidak, maka bisa jadi kalian akan menghabiskan banyak sekali waktu untuk mempelajari hal-hal yang sederhana saja. Nah, itu mencari mentor itu penting. Berikutnya, kalian memang harus sabar dan konsisten dalam mempelajari pemrograman. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan tadi, belajar pemrograman ini bukanlah sebuah pembelajaran yang sehari 2 hari. Saya malah membuat istilah ya, ini adalah pembelajaran sepanjang hayat gitu. Ya bahasa kerennya long live learning gitu ya. Setiap saat, setiap waktu ada saja hal-hal baru yang harus kita pelajari di dalam pemrograman ini. Kenapa? Karena memang teknologi di pemrograman ini hitungan detik itu sudah update. Sehingga kalau kita tidak terbiasa konsisten belajar, terus sabar belajar gitu ya, ya kita akan ketinggalan kalau seandainya kita tidak update tentang materi-materi pemrograman yang terbaru. Mungkin saja sekarang ini kalian belajar tentang Java, bisa jadi beberapa tahun ke depan mungkin sudah nggak laku lagi Java, bisa jadi seperti itu. Atau bahasa pemrograman Python misalnya seperti itu.
ternyata ke depan itu Python yang jauh lebih hype. Nah, ini bisa jadi. Mempelajari tentang pemrograman itu memang harus sabar dan konsisten, karena memang itu tadi, banyak materi-materi yang terbaru yang selalu muncul. Tapi dengan mempelajari pemrograman fundamental, kita akan mempelajari basic dasar dari pemrograman ini. Dengan modal basic dasar ini, kita akan mampu untuk update tentang materi-materi yang baru tadi. Makanya memang ketika kita ingin menjadi programmer, kita harus biasakan dengan hal-hal baru. Jangan alergi, aku nggak mau deh pakai versi yang terbaru, sudah makin sering error gitu ya. Atau aku nggak mau deh pakai versi yang terbaru, belum juga pelajari versi yang lama ini gitu ya. Sudah muncul versi baru. Nah, itu. Jangan terlalu alergi dengan hal-hal yang baru. Di dalam pemrograman, setiap detik itu selalu update teknologi-teknologi terbaru. Yang terakhir, yang perlu kalian perhatikan bahwa ketika kalian belajar nantinya, itu sangat saya sarankan untuk dikerjakan dulu. Kerjakan, misalnya kalian membuat sebuah program, belajar tentang konsep tertentu, kalian bikin dulu, kalian kerjakan dulu, kalian praktekkan. Ketika ketemu error, coba cari dulu solusinya sendiri. Cari agak beberapa waktu gitu ya. Kalau seandainya misalnya dalam waktu 2 hari sudah nggak ketemu-ketemu juga, mentok gitu ya, barulah kalian coba bertanya kepada mentor-mentor yang kalian pilih tadi. Kenapa? Karena ini akan melatih usaha kita dalam mencari solusi. Jadi tidak sedikit-sedikit tanya ke mentor, tidak sedikit-sedikit tanya ke orang lain gitu ya. Ya, seperti itu. Itu proses belajar kalau kalian ingin menjadi programmer. Nah, kalau sudah tahu proses belajar, kita lanjutkan ke persiapan belajar. Ternyata dalam belajar menjadi programmer itu ada persiapan. Kalau kalian itu mahasiswa baru yang sedang menempuh kuliah di jurusan pemrograman atau jurusan IT, kalian butuh persiapan-persiapan ini. Yang pertama adalah kalian butuh perangkat. Nggak lucu dong kalau seandainya kalian belajar gitar, terus nggak ada gitar. Itu ngayal, itu namanya mimpi. Jadi kalau belajar pemrograman, ya harus punya perangkat. Ya setidaknya yang yang cukup lah perangkatnya, nggak usah mahal-mahal sekali gitu. Kalaupun nggak bisa, diusahakan kalian bisa akses perangkat. Misalnya ngerental, masih ada nggak ya orang ngerental sekarang? Saya kurang tahu juga gitu ya. Ya gimana kayak gitu ya, mungkin kalian punya teman yang baik hati, pinjem sebentar gitu ya. Ya seperti itu, bagaimanapun caranya kalian harus punya akses kepada perangkat. Kenapa? Ketika kalian belajar pemrograman, yang sebenarnya kita inginkan itu adalah kalian mengetik sendiri dengan jari-jari kalian itu. Bagaimana mengetik coding, kalian ketik sendiri. Sebenarnya itulah eh, proses pembelajaran itu. Kalau kalian hanya menonton video, misalnya nonton video tutorial, di situ ada coding, kalian perhatikan, terus codingnya jalan gitu, akhirnya jadi programnya di run langsung jalan gitu ya. Hore, selesai gitu ya, itu nggak ada gunanya. Di video itu berhasil programnya, tapi di kalian belum tentu kalian bisa bikin. Kenapa? Berbeda antara kalian yang mengetik sendiri coding itu dengan menonton video. Menonton video orang ngoding dengan kalian yang ngoding itu beda hasilnya. Nah, yang kita harapkan sebenarnya adalah kalian itu mengetik coding itu sendiri. Makanya memang saya sarankan kalian punya perangkat sendiri, atau ya setidaknya kalian punya akses kepada perangkat itu. Berikutnya, kalian harus siapkan waktu yang prima.
Jangan gunakan waktu-waktu sisa, misalnya pulang dari kantor, habis kerja, capek, hiburannya, nonton tutorial ngoding, ya aneh gitu. Ya ngapain hiburannya nonton tutorial ngoding gitu. Kalau saya, waktu yang prima itu saya pakai untuk belajar pemrograman, sedangkan waktu sisa dipakai untuk, hiburan, misalnya entertain, dengerin musik, misalnya kayak gitu ya, itu misal. Ya, kalian punya versi sendiri bagaimana menghibur diri kalian sendiri di waktu sisa tadi itu. Tapi yang perlu kalian perhatikan, ketika kita mempelajari pemrograman, siapkan atau alokasikan waktu yang fit, yang mood kalian ingin ngoding gitu ya. Nah, waktu ini sangat penting sekali. Misalnya, kalau kalian itu terbiasa subuh belajarnya, yang kalau subuh itu cepat nangkapnya, ya silahkan belajarnya subuh. Kalau terbiasa belajarnya pagi, ya silahkan pagi. Kalau terbiasa malam, ya silahkan malam. Intinya waktu yang kalian gunakan itu adalah waktu di mana kalian fit pengen belajar. Berikutnya adalah bahan dan referensi. Ini juga perlu kalian persiapkan. Silahkan kalian download video-video tutorial yang ada di YouTube kalau seandainya punya paket ya. Atau kalian beli buku-buku tentang pemrograman, tentang tutorial. Mau tidak mau kalian harus siapkan bahan. Jangan hanya mengandalkan dari satu video saja atau satu sumber saja. Semakin banyak sumber kalian, itu akan semakin baik. Nah, bahan-bahan yang kalian persiapkan tentu memang bahan-bahan seputar pemrograman. Oke, itu tadi persiapan belajar kita, belajar tentang pemrograman fundamental. Terus, kalau seandainya kalian bertanya, Pak, apakah setelah nanti saya belajar pemrograman fundamental, saya sudah bisa bikin program? Nah, kalau kalian nonton di video intro kemarin, itu kalian akan tahu jawabannya. Nah, kali ini saya akan kasih gambaran luas di mana posisi kita ketika kita mempelajari pemrograman fundamental. Apakah ketika kita belajar pemrograman fundamental ini, kita sudah bisa membuat sebuah program yang layak untuk diproduksi? Nah, kalian harus kenal dengan istilah yang satu ini, yaitu Software Development Lifecycle atau SDLC. Ini adalah proses alur sebuah program itu dibuat. Jadi kalau kalian ingin membuat sebuah program yang layak untuk diproduksi, sebenarnya ada tahapan-tahapan yang harus kalian lalui. Ini dia tahapannya. Yang pertama itu adalah tahapan requirement. Tahapan requirement ini biasanya kalian pakai itu untuk mengumpulkan data-data tentang apa yang akan dibikin. Misalnya, kalau mau bikin aplikasi akuntansi, apa aja ya yang ada di aplikasi itu, menu apa saja yang bisa dipilih, terus apakah pakai login kah atau pakai register kah, nanti pembuatan laporannya seperti apa ya, ada download enggak, ada ekspor enggak, ada import enggak, kayak gitu. Nah, di tahapan requirement itu data-data itu kita kumpulkan. Nah, tahapan pertama ini bukan ngoding. Justru tidak ada ngoding di sini. Kita kebanyakan itu bertanya kepada klien ya biasanya, apa sih yang mereka inginkan, masalah apa yang mereka hadapi, terus apa ya data-data yang mereka miliki. Jadi bukan buru-buru ngoding ya. Jadi bukan tentang ngoding ya. Ini masih urusannya manual sebenarnya. Komunikasi dengan klien. Nah, setelah proses requirement, lanjut kepada desain. Desain ini kita merancang arsitektur dari aplikasi. Aplikasi kita ini butuh database seperti apa,
user interface-nya, tampilan-tampilannya seperti apa. Kalau diklik tombol ini, nanti munculnya kemana gitu ya. Terus diklik tombol itu munculnya ke mana gitu. Nah, proses desain ini kita merancang gambaran-gambaran, layout-layout, dan diagram-diagram. Lagi-lagi belum ngoding di proses desain. Di mana kita ngoding? Di proses berikutnya, yaitu development. Di proses ini baru kita develop atau kita coding aplikasi yang sudah kita rancang tadi. Bisa jadi aplikasi yang dirancang itu dikeroyok oleh beberapa programmer, bukan satu saja. Nah, setelah itu baru testing dan maintenance. Dari sini kan kalian dapat gambaran luas bahwa pemrograman itu adanya di salah satu tahapan pada SDLC, yaitu di tahapan development. Ketika kita belajar tentang pemrograman fundamental, kita sesungguhnya baru belajar sebagian kecil dari keseluruhan tahapan-tahapan ini. Nah, untuk gambaran yang jauh lebih detail lagi, saya tunjukkan bagian development. Itu sebenarnya supaya kita bisa menjalankan bagian development ini, tentu kita harus belajar dulu tentang pemrograman fundamental, pemrograman dasar. Nah, setelah itu baru kita kenalan dengan yang namanya algoritma. Bagaimana kalau seandainya saya punya data-data seperti ini, ingin dihitung dengan kalkulasi tertentu supaya menghasilkan data-data seperti itu gitu ya. Nah, itu di algoritma. Berikutnya kita juga akan belajar tentang UI design. Dan UI design ini bukan kebanyakan bukan ngoding ya. Ada lagi debugging, framework, sebenarnya ada banyak sih, bukan hanya 5 ini saja. Tapi ini hanya untuk mewakili sebagian kecil dari apa yang kita lakukan di proses development. Nah, posisi kita itu ada di sini, di pemrograman fundamental. Kita baru saja memahami atau baru akan mempelajari tentang pemrograman fundamental di awal sekali dari proses development. Ketika kita bisa memahami tentang pemrograman fundamental, ya kita baru hanya memulai tahapan development. Nah, itu sebabnya saya sarankan kita memang harus sabar dan konsisten dalam mempelajari ini. Mempelajari semua ini memang butuh waktu. Tidak ada yang mudah sebenarnya, tapi tidak ada juga yang terlalu sulit. Semua itu ada prosesnya, semua itu butuh waktu, sabar saja, konsisten saja dalam latihan dan belajar tentang pemrograman. Ya, mudah-mudahan pada titik poin tertentu akhirnya kita bisa mendevelop aplikasi. Ya, itu dulu untuk video kita kali ini. Kita akan lanjutkan ke materi kita yang jauh lebih serius pada video berikutnya. Terima kasih sudah saksikan. Sampai jumpa pada video berikutnya.